Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raffi Sulaiman dengan NIM 2002 Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai persediaan kas, piutang, aset tetap, dan liabilitas. Yuk, mari kita simak materinya. Perusahaan dagang terdiri dari satu klasifikasi, yakni persediaan. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur terdiri dari tiga klasifikasi, yakni barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku. Berdasarkan klasifikasi, perusahaan melaporkan semua persediaan pada aset lancar di laporan posisi keuangan. Kenapa dibutuhkannya pengendalian persediaan? Pertama, melindungi persediaan dari kerusakan atau pencurian dan melaporkan dengan benar dalam laporan posisi keuangan. Dalam menentukan jumlah persediaan, perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan karena dua alasan. Untuk sistem perpetual, pertama, untuk memeriksa keakuratan catatan persediaan. Kedua, untuk menentukan jumlah persediaan yang hilang akibat bahan baku yang terbuang, pengutilan, atau pencurian yang dilakukan karyawan. Sedangkan untuk sistem periodik, pertama, menentukan persediaan di tangan pada tanggal laporan posisi keuangan. Kedua, untuk menentukan beban pokok penjualan selama periode itu. Perhitungan fisik persediaan perusahaan seringkali menginventarisasi persediaan ketika bisnisnya tutup atau ketika bisnisnya melambat pada akhir periode akuntansi. Menentukan kepemilikan barang dapat dilakukan pertama, barang dalam perjalanan dapat terdiri dari membeli barang dan belum diterima. Menentukan kepemilikan barang. 1. Barang dalam perjalanan terdiri atas membeli barang yang belum diterima dan menjual barang yang belum dikirim. Barang dalam perjalanan harus dimasukkan dalam persediaan perusahaan yang telah mengandung kepemilikan sah atas barang tersebut. Kepemilikan sah ditentukan berdasarkan syarat-syarat penjualan, yakni FOB shipping point, di mana kepemilikan barang berpindah ke pembeli ketika kurir menerima barang tersebut dari penjual. Sedangkan FOB destination, di mana kepemilikan barang tak berada pada penjual hingga barang tersebut sampai ke pembeli. 2. Barang konsesiasi, mencoba untuk menjual barang pihak lain demi sebuah fee, tetapi tanpa mengambil kepemilikan atas nama barang tersebut. Penentuan biaya persediaan. Biaya unit dapat digunakan untuk menghitung jumlah persediaan yang ada dengan menggunakan metode penentuan biaya sebagai berikut. 1. Identifikasi khusus. Jika perusahaan dapat dengan baik mengidentifikasikan unit-unit tertentu, mana yang terjual dan mana yang masih menjadi persediaan akhir, maka perusahaan dapat menggunakan metode identifikasi khusus atau Specific Identification Method untuk perhitungan biaya persediaan. Terdapat dua metode arus biaya yang diasumsikan, yakni metode masuk pertama, keluar pertama, first in first out FIFO, dan biaya rata-rata atau average cost. Untuk menghitung beban pokok penjualan dan persediaan akhir ditentukan dengan metode biaya rata-rata tertimbang. Dapat kita hitung dengan cara persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir, maka kita mendapat beban pokok penjualan. Metode masuk pertama, keluar pertama FIFO. Biaya dimasukkan dalam beban pokok penjualan dengan urutan yang sama saat biaya tersebut terjadi. Metode sering konsisten dengan arus fisik atau pergerakan barang. Metode FIFO memberikan hasil yang kurang lebih sama dengan hasil yang diperoleh dari metode identifikasi biaya spesifik. Dan untuk metode biaya rata-rata tertimbang dalam sistem persediaan perpetual, biaya unit rata-rata tertimbang dihitung setiap ada pembelian yang dilakukan. Biaya unit ini digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan sampai pembelian berikutnya dilakukan dengan nilai rata-rata baru dihitung. Dan ini disebut rata-rata bergerak. FIFO dan persediaan rata-rata tertimbang biasanya menghasilkan jumlah yang berbeda untuk beban pokok penjualan, laba bruto, laba neto, dan persediaan akhir. Karakteristik kas dan setara kas menurut PSAK 2. Kas terdiri atas saldo kas atau cash on hand dan rekening giro atau demand deposit. Setara kas adalah investasi yang sangat liquid, berjangka pendek yang dapat dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Setara kas tidak memiliki akun tersendiri, tetapi untuk tujuan penyajian laporan keuangan digabung dengan kas.
Berikut adalah instrumen yang dapat diklasifikasikan secara kas, yakni 1. Deposito berjangka yang akan jatuh tempoh dalam waktu 3 bulan atau kurang dari tanggal penempatannya serta tidak dijaminkan. Kedua, instrumen pasar uang yang diperoleh dan akan dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 bulan. Pos yang tidak boleh masuk ke dalam kas dan setara kas yakni 1. Kas yang penggunaannya dibatasi jika jumlahnya material. Kedua, saldo kompensasi. Ketiga, corukan atau bank overdraft. Keempat, cek mundur dari pihak ketiga. Dan kelima,